2014 sampai dengan 2016, 2 tahun Jakarta mendapatkan cobaan yang lumayan menantang, dipimpin oleh seorang pemimpin yang bukan berasal dari kita. Bukan karena dia punya bentuk mata dan warna kulit yang berbeda, bukan karena dia punya etnis yang tidak serupa dengan kita, tapi karena dia mampu menista apa yang buat kita berharga. Mungkin terlalu lama bergaul dengan 9 naga, orang-orang yang kelewat kaya, membuat dia lupa bahwa banyak warga Jakarta masih mencoba untuk meningkatkan harkat dan martabat hidupnya. Memang mereka terdampar di bantaran kali, tapi mereka juga manusia yang selama ini tidak membebani negara. Mereka mencari nafkah, membanting tulang, mengeluarkan keringat untuk memberikan pada keluarganya harapan akan sebuah kehidupan yang lebih baik. Tapi apa yang terjadi? Mereka digusur dari tempat tinggal yang sudah mereka tempati berpuluh-puluh tahun, lalu dilemparkan ke rusun yang berjarak puluhan kilometer dari tempat mereka mencari nafkah. Sudah kita bisa duga dampaknya. Mereka tidak mampu membayar sewa yang kelewat mahal, dan akhirnya mereka kembali terlunta-lunta di tanah ibu kota. Yang tidak kalah memprihatinkan, dia dilanda oleh banyak kasus hukum yang membuat kita bertanya-tanya, kekuatan siapa yang berada di balik semuanya, sehingga tidak satupun kasus hukum itu yang berhasil menjerat dirinya. Cerita tidak berhenti sampai di sini. Lihat kita, warga Jakarta, kita para orang tua yang punya anak-anak yang masih dalam usia pertumbuhan. Mereka butuh contoh, butuh teladan tentang pemimpin yang mulutnya bisa dipercaya. Persoalan muncul ketika dia ternyata mampu mengatakan hal-hal yang menggambarkan isi toilet kita di ruang-ruang publik ketika dia bicara. Yang tak kalah parahnya adalah kita tidak melihat konsistensi dari dia. Dulu dia bisa mengkritik pendahulunya. Dia mengatakan seorang petahana mestinya cuti ketika masuk masa kampanye agar tidak menyalahgunakan kekuasaan, tidak menggunakan aset negara untuk kepentingan kampanye politiknya. Tapi yang terjadi ketika aturan itu mengenai dirinya, dia menggugat, dia minta agar Mahkamah Konstitusi melakukan judicial review atas aturan itu. Dia ingin agar dia bebas melakukan kampanye ketika dia masih menjabat sebagai pemimpin ibu kota. Yang juga tidak bisa dilupakan, dengan luar biasa dia mencaci partai-partai politik, mengatakan mereka mencuri suara rakyat, dan kemudian dengan gegap gempita membangun sebuah barisan sukarela untuk mendukung dirinya maju lewat jalur independen dalam pemilihan pemilu kada berikutnya. Tapi apa yang terjadi? Ketika beberapa partai mulai menyatakan dukungan kepadanya, dengan mudahnya dia mengatakan, ya sudahlah, saya maju lewat jalur partai politik saja. Pemimpin seperti apa yang konsistensi ucapannya tidak bisa kita pegang? Pemimpin seperti apa yang bisa mengubah pandangannya dalam waktu singkat tentang hal-hal yang sangat mendasar? Yang lebih menyakitkan, dia bisa mengeluarkan kata-kata yang menistakan agama yang bukan agamanya. Bayangkan, dia mengatakan salah satu ayat dari Al-Quran, kitab suci umat Islam yang merupakan 85% lebih warga Jakarta, digunakan untuk membodohi mereka. Ini bukan persoalan sara. Sekali lagi, ini bukan persoalan sara. Ini persoalan mulut seorang pemimpin yang tidak ditakar dampaknya. Dengan kata lain, ini persoalan inkompetensi dari dia yang tidak tahu apa yang pantas dan tidak pantas dikatakan oleh seorang pemimpin ibu kota. Dia mungkin tidak sadar, seorang pemimpin punya 2 peran mendasar setidaknya dimanapun atau di komunitas apapun dia memimpin. Pertama, pemimpin harus mampu menjadi cultural ambassador, mampu merepresentasikan nilai-nilai dari masyarakat di mana dia hidup dan memimpin. Jakarta adalah representasi Indonesia yang bineka. Oleh karenanya pemimpin Jakarta harus mampu merepresentasikan penghargaan dan penghormatan terhadap kebinekaan. Yang kedua, pemimpin harus mampu menjadi seorang solidarity maker, orang yang mampu merajut dan menguatkan solidaritas masyarakat, menjadikannya masyarakat yang bersatu untuk menjunjung tinggi kebaikan. Pemimpin tidak boleh mengeluarkan kata-kata, sikap atau tindakan yang menyakiti perasaan orang-orang yang dia pimpin, sehingga merusak bangunan kebinekaan yang berpuluh-puluh tahun sudah kita perjuangkan untuk membangunnya. Karena inkompetensi itu,
tiada kata yang bisa kita sampaikan kepada dia bahwa waktunya sudah habis. Dia tidak pantas memimpin Jakarta yang merupakan wajah dari Nusantara.